kita jalankan, tinggal lagi bagaimana konsistensi kita untuk mencapai hasil yang maksimal. Sekali lagi Pak Warek 1, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan ini, luar biasa 1 jam bersama kami. Dan jika kemudian tidak bisa menemani kami lagi, maka seperti amanah Pak Warek 1 tadi, sesi tanya jawab akan dilanjutkan oleh atau didampingi oleh Pak Ketua LPM ya, Bapak Dr. Syahril Jamil. Mungkin sekitar sampai 10.30 atau 10.45 ya Pak Syahril Jamil ya, untuk sesi tanya jawabnya. 10.30 aja Bu. 10.30 saja, baik. Mungkin 2-3 pertanyaan ya Pak. Pak Warek 1, izin terima ya. kasih Pak ya. Ya, izin baik ya. Pak. Ya, terima kasih Bu Indra. Terima kasih Pak Wer. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kita sudah mendengarkan ya banyak hal terkait kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan di UIN Raden Fatah. Mulai dari bagaimana kita melihat RIP kita itu jauh ke depan, sehingga pada tahun ini itu menjadi tahun yang sangat penting tadi menurut Pak WR1 ya, tahun yang sangat penting untuk kita mencapai target-target di tahun-tahun yang akan datang. Nah Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan ya, atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan terkait dengan beberapa program-program yang sudah disampaikan oleh Pak WR1 tadi. Pada kesempatan ini kita akan membuka pertanyaan itu 2 penanya dulu Bapak Ibu ya. 2 penanya dulu, jika kemudian itu sudah sampai ke 10.30 maka apa boleh buat, maksud hati ingin berdiskusi lebih banyak, tapi waktu kita hanya cukup sampai 10.30. Bapak Ibu dipersilahkan jika ada yang ingin memulai mengajukan ini sudah ada yang raise hand ya. Ada Pak Mulyadi dan juga ada Ibu Ermis ya. Oke, baik. Kesempatan pertama kepada Pak Dr. Mulyadi dan nanti akan disusul oleh Ibu Dr. Ermis Suryana. Silakan Pak Dr. Mulyadi. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang saya hormati, Ketua LVM dan Bapak Ibu sekalian, para dekan dan dosen sekalian. Baik, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya, kesempatan yang sangat berharga menurut saya ini. Kita tadi sudah banyak mendengarkan paparan dari Pak Wakil Rektor 1 ya, terkait dengan tema yang akan kita usung, bahwa kita akan memberikan kebijakan lembaga untuk pengembangan iklim akademik yang menuju unggul di 2024. Baik, saya hanya sedikit saja, mungkin ini ada itu kita tadi mimpi bersama bahwa kita di 2024 ingin menjadi unggul gitu kan. Yang jadi pertanyaan kita, oke lah, kita tidak ingin melihat yang belakang, tapi kenapa UIN tidak unggul? Nah, gitu kan, yang sudah terjadi katakanlah, walaupun bukan berarti kita mengungkit gitu ya. Jadi sebagaimana mungkin ya ketika kita ingin mencapai satu titik, katakanlah ini untuk unggul ya, kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di sini kan ada syarat dasar atau syarat utama atau syarat perlu gitu kan. Jadi kemungkinan ya syarat perlunya belum memenuhi gitu kan. Mungkin di sini kan banyak yang sudah jadi asesor, kemudian juga dari pihak LPM tentu sudah mengetahui syarat perlu itu. Ketika kita ingin unggul ada 3. Kalau menurut penjelasan yang sering kita dengar dari LPM juga dari yang bapak-bapak yang sudah menjadi asesor, yang pertama adalah SDM-nya harus 40% gitu kan. Jadi kalau dosen kita 500, berarti kan harus ada 200 yang harus jadi doktor gitu kan. Nah, itu syarat perlunya. Ketika itu tidak dipenuhi, maka jangan harap kita ingin jadi unggul. Nah, itu kan pertama. Kedua,
jabatannya gitu kan, lektor kepalanya berapa, kemungkinan juga 40% gitu. Terus tracer studinya, jadi alumninya kalau misalnya lulus 1000 berarti harus ada 40 orang, 400 yang harus sudah menempati di pekerjaan gitu sebagai profil dari universitas atau prodinya. Nah itu jadi dari 3 hal itu tentu kemungkinan bukan berarti syarat-syarat yang lain itu tidak dibutuhkan. Ketika 3 itu sudah terpenuhi, berarti kita tinggal menghitung yang lain gitu kan. Kita ada kemungkinan untuk jadi unggul. Nah jadi dalam kesempatan ini juga ya mungkin saya ingin mengharapkan kepada terutama yang di LPM mungkin dan jajarannya juga memberikan atau mendesak ya pimpinan untuk membuat kebijakan ya, artinya syarat utamanya itu harus terpenuhi dulu. 2023 berarti kita harus cek dulu kan dokternya ada berapa gitu kan. Nah ini pada kesempatan ini mungkin saya agak keras sedikit. Pada kesempatan ini saya baru tahu bahwa karena saya mengalami gitu, ketika pemangku kebijakan di zaman-zaman dahulu yang menghambat orang untuk kuliah, memberikan kemudian untuk naik pangkat juga ada sendat gitu kan. Nah itu ternyata yang menghancurkan UIN gitu kan. Karena maksudnya karena saya mengalami bagaimana sulitnya kita ingin melanjutkan studi gitu. Kemudian kita ingin jadi dosen. Saya sudah mengalami 2010 itu saya sudah daftar di universitas. Pak Dr. Mulyadi mohon izin, ini waktu kita hanya sampai 10.30, mohon pertanyaannya dipersingkat ya Baik, Pak. terima kasih. Baik, sebagai pertanyaan saya tadi bahwa bagaimana ya usaha-usaha dari pihak LPM terutama dalam hal ini untuk memberikan atau membisikkan lah katakan kepada pemangku kebijakan bahwa syarat perlu itu harus kita pantau gitu. Kita jadi bagaimana 2023 yang 3 hal syarat utama itu tentu harus kita memang kita harus memenuhi syarat itu, dan yang lainnya juga bukan berarti tidak penting. Jadi itu mungkin hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh LPM untuk bisa mencapai itu, kita mencapai unggul sebagai mimpi kita bersama. Mungkin itu Pak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi, kami sudah bisa menangkap poinnya. Kita tampung saja dulu ya Pak Ketua ya. Ya, jadi tadi itu intinya adalah usaha-usaha apa yang dilakukan untuk memantau ya syarat-syarat peringkat unggul tersebut. Nah, lalu yang kedua, kesempatan kedua kami berikan kepada Bu Dr. Ermis. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal. Pertama, tadi kalau tidak salah mendengar, mudah-mudahan saya salah ya. Kalaupun tidak salah, mohon penjelasannya. Ada satu pembicaraan Pak WR1 tadi bahwa prodi-prodi yang unggul, kebetulan Pak S2 itu unggul, prodi-prodi yang unggul itu sayangnya tidak TS. Maksudnya apa itu? Yang tidak TS itu sayangnya bukan unggul TS. Apa itu maksudnya? Kemudian TS apa ya? TS yang mana maksudnya gitu ya? Kemudian berikutnya tadi yang unggul, prodi-prodi yang unggul itu disarankan untuk berikutnya itu bisa ikut ke akreditasi internasional OMGE misalnya. Nah, untuk jujur saja kita Pak Ketua LPM dan lain-lain, unggulnya beberapa prodi di UIN ini saya pikir termasuk Pak S2 itu lebih ke syafaat kemarin itu. Syafaat di luar AL ya, karena ada hubungan-hubungan lain kita di luar AL sehingga ada pemberitahuan apa yang harus disiapkan. Nah, alhamdulillah ya kita pernah melakukan beberapa hal sehingga itu bisa di-upgrade, bisa di-change place untuk menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi unggul. Tetapi ke depan saya pikir tidak harus bil-salabil seperti itu terus gitu. Misalnya ada tuntutan luaran, kalau S2 itu tuntutan yang paling besar itu adalah luaran. Luaran itu Ketua LPM bahwa kita itu butuh dana untuk bisa melakukan luaran. Misalnya ada haki saja. Haki dari produknya mahasiswa. Nah, mahasiswa itu
kalau mau kita rangkul, itu tidak bisa kita tiba-tiba meminta mereka untuk menghakikan sendiri karya mereka sendiri, mereka hakikan sendiri, walaupun kepentingannya juga ada pada mereka, tetapi ya kepentingan utamanya kan ada pada prodi. Jadi itu. Kemudian ada juga haki kerjasama publikasi kerjasama dosen dan mahasiswa. Lalu harus ada penelitian bersama mahasiswa dan dosen. Ada juga penelitian yang harus dipikirkan juga, sebetulnya enaknya Pak WR1 dengar tadi ya. Yang harus dipikirkan juga bagaimana kita mempush dosen untuk bisa memperoleh penelitian yang dibiayai dari luar selain Litap Dimas itu. Kemudian berikutnya mahasiswa harus pernah mengikuti, menjadi narasumber di seminar internasional. Nah itu kan seringkali mahasiswa itu punya kemauan tetapi mereka tidak punya dana misalnya, atau tidak punya kesempatan. Nah itu butuh pemikiran tambahan dari unggulan dan patah. Kemudian harus juga ada PKM internasional. Nah PKM internasional ini kan nggak bisa selalu kita kalau masa sekarang mungkin masih bisa dengan daring, tetapi nanti kalau tidak daring lagi kan harus secara offline ke suatu tempat gitu atau seperti apa. Nah itu butuh pendanaan. Nah ini sebetulnya Pak Ketua LPM sudah pernah sharing kemarin kami ketika raker dengan pihak UPI, ternyata mereka juga mengadakan. Nah paling tidak kita ada tracer study yang tadi dibilangkan. Nah tracer study itu mohon maaf sekali, mungkin kekurangan kami prodi juga ya, tetapi kalau mengandalkan prodi yang melakukan tracer study secara objektif itu tidak akan bisa dapat data yang betul. Nah, mungkin kita bisa coba ini diusulkan Pak Ketua LPM sebagaimana di IAIN Ponorogo, bahwa mereka itu memberikan kesempatan satu lokasi penelitian baik dibiayai oleh Litap Dimas maupun dari UIN kita sendiri nanti tentang tracer study. Jadi prodi-prodi itu diberikan kesempatan, terutama yang sudah beberapa tahun mendekati akreditasi untuk melakukan tracer study dalam bentuk penelitian dosen dan itu dibiayai. Insya Allah kita akan mendapatkan data yang benar dan objektif. Barangkali itu banyak yang harus ditanyakan, diberikan, tetapi waktu terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, untuk pertanyaan Ibu Dr. Ermis ini saya menangkap dua hal. Pertama, prodi unggul sayangnya bukan di TS, ini mungkin kasus kemarin waktu kita APT barangkali. Kemudian disarankan ke internasional, baik sertifikasi internasional ataupun akreditasi internasional untuk yang unggul ya. Tetapi hal itu tidak bisa insidentil. Kita butuh dana yang banyak untuk untuk bisa maksimal di luaran-luaran Tridharma kita. Selanjutnya juga, selanjutnya juga untuk pelaksanaan tracer study ini ada beberapa model ya yang disampaikan oleh Bu Dr. Ermis. Nah, kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Pak Ketua LPM, Bapak Dr. Syahril Jamil, silakan untuk memberi tanggapan atas dua pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena waktunya sudah lewat 2 menit ini, 3 menit Bu In. 10.33. Ya, yang pertama Pak Mulyadi tadi ya, bahwa 2024 kita akan unggul. Ya, untuk kebutuhan syarat minimal unggul APT ya, insya Allah ini sudah terpenuhi Bapak. Jadi ada 4 butir elemen yang dalam instrumen APT itu. Nah, sebelumnya kita memang terkendala pada program studi yang berpredikat A atau unggul. Nah, saat ini kawan-kawan sekalian, posisi kita sudah melampaui itu.
Alhamdulillah kemarin dengan IKT S2 yang unggul, itu kalau tidak salah ya, hitung-hitungan saya sudah di 3,37 kalau saya tidak salah. Sementara syarat minimalnya itu ada di 2,25. Jadi ada pelampauan kurang lebih sekitar 0,15% ya, capaian kita. Nah, karenanya kita optimis ya bahwa pada reakreditasi 2023 yang kita akan usung itu, nah itu insya Allah capaian kita bisa maksimal. Jadi bisa memenuhi. Tapi tentu kemudian butir-butir atau elemen-elemen yang lainnya, ya, 74 yang dituntut di situ kepada APT itu, nah itu kemudian kita tidak boleh lengah, ya, tidak boleh lengah dalam artian ya kita mesti mengejar pada poin-poin yang maksimal seluruhnya. Oleh karenanya kemudian skema yang kita pakai adalah sekarang ini kita akan menghimpun keseluruhan data-data yang dimiliki oleh program studi berkaca dari kendala utama kita APT yang lalu. Itu adalah pada kemampuan kita untuk menyajikan bukti dokumen sahih sebagai bukti dokumennya. Maka kemudian nanti insya Allah pada mulai kita APT ini akan mulai pada Juli 2022 ini gongnya akan kita tabuh, dan insya Allah nanti kita TS penuh 2022-2023 di akhir itu kita akan submit gitu ya, yang akan kita ini kan, maka insya Allah capaian itu akan bisa kita peroleh. Ya, tentu kemudian ini seluruh kita mesti bersinergi. Saatnya nanti semua kita baik dari PPS, Prodi, ya, sampai ke GPMP dan GPMF serta Teknik Akuntan Teknik seluruhnya ini akan terlibat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi nanti kita akan mengumpulkan data dan lain sebagainya. Kita pikir kami rasa ini sudah cukup masif ya kita gaungkan, kita sebarkan informasi-informasi ini bahwa kita ingin unggul di 2024. Nah, gaung itu seluruhnya kita sekarang ini sudah mulai bereaksi ya, hasil dari AMI kita, hasil dari audit kita kemarin nampaknya ini sudah menjadi sebuah gerakan masif ya. Kita percaya ini sudah menjadi sebuah gerakan masif, dan insya Allah tinggal kemudian LPM untuk bersama tim yang terbatas akan merajut ya, data-data yang ada sehingga kemudian kita bisa confident menghadapi reakreditasi pada 2024 itu. Ya insya Allah jadi kebutuhan akan syarat minimal itu sudah saat ini ya Pak Mulyadi, itu insya Allah sudah bisa kita penuhi. Nah kemudian yang Bu Ermis ya, Prodi Unggul yang diminta untuk merambah pada tahapan internasional. Ya memang kalau kita membaca roadmap kita dari RIP yang ditetapkan pada 2015-2039 sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Elsa tadi, bahwa sampai dengan 2024 itu kita memang target kita ini kita diminta untuk keluar dari ranah regional Indonesia ini, unggul nasional itu. Kita diminta untuk merambah Asia Tenggara. Nah dalam konteks itulah maka kemudian prodi-prodi yang unggul saat ini kita minta untuk mulai menata jalan, merintis jalan menuju sertifikasi dan atau akreditasi. Jadi mulai. Kalau umpamanya kebutuhannya sekarang ini mengenal instrumen, maka kemudian prodi-prodi yang unggul ini kita dorong untuk ke arah situ. Mengenal instrumen AUNQIE, kemudian mulai membincangkan dengan membidik prodi-prodi yang ada di lingkup nasional, kemudian melakukan benchmarking untuk mencapai
ASIIN dan atau FIBA sebagai lembaga-lembaga akreditasi internasional yang diakui Kemendikbud. Nah, ini kemudian mulai ditapak. Memang targetnya tidak untuk submit hingga pada 2024 ini, tetapi kita mulai saat ini untuk menapaki itu. Siapa yang paling siap untuk ini? Ya, asumsi kita adalah prodi-prodi yang unggul. Tentang kemudian unggulnya dapat syafaat dan lain sebagainya, ya mungkin mungkin tidak dinafikan, itulah adalah bagian-bagian dari ikhtiar doa kita yang terijabah. Tetapi ya tidak tentu juga tidak menjadi menjadikan ini menjadi sesuatu yang niscaya ketika kita sendiri tidak bisa untuk membuktikan data-datanya. Ya kan? Jadi kalau umpamanya yang kita ajukan itu memang tidak layak, saya pikir mungkin asesor juga akan berpikir kemudian memberi nilai yang pantas bagi kita. Nah, maka kemudian mesti kita berbesar hati deh, Bu. Mesti kita berbesar hati bahwa unggul kita itu ya unggul nian, gitu kira-kira gitu ya. Hanya kita itu ya memang betul. Tentang kemudian masih banyak yang perlu kita benahi di dalam, ayo sama-sama kan kita benahi. Nah, terkait dengan itu tadi tentu untuk menyiapkan itu pendanaan itu. Ada satu langkah yang saat ini mungkin sudah sangat baik dilakukan oleh pimpinan kita, bahwa di dalam menelaah RKA atau kegiatan-kegiatan dari fakultas dan unit itu LPM dan SPI dilibatkan, Bapak Ibu. Jadi dari awal perencanaan hingga akhir nanti akan Pak Ketua, Pak Jamil. Ya, halo. Lempar ya? Oh ya ada ya. Alhamdulillah ini Bapak Ibu sekalian bahwa LPM dan SPI ini dari awal mulai penganggaran sampai pada nanti penetapan RKA pada yang akan datang itu dilibatkan, termasuk kemudian rekomendasi dari kita raker di Lampung kemarin, terakhir di rapat kerja Universitas di Bandar Lampung kemarin, itu meminta LPM dengan SPI melakukan tusinya untuk memastikan kegiatan yang kita lakukan itu berbasis pada kriteria 9. Sehingga kemudian kegiatan-kegiatan yang tadi seperti hati, kemudian kegiatan-kegiatan untuk mendorong mahasiswa untuk internasional, ini sejatinya bisa dilakukan nih, bisa dilakukan. Jadi usulan-usulan prodi bisa mengusulkan di titik-titik mana saja. Dokumen-dokumennya ini tadi kemudian mungkin bisa yang kurang. Makanya kemudian LKPS itu kita minta per tahun kemarin. Jadi di 2021 prodi sudah mengisi TS-nya saat 2021 itu. Sehingga nanti kegiatan di 2022 ini mengisi titik-titik lemah dari TS yang ada di 2021 itu. Sehingga kemudian ketika kita akumulasi TS, ketika kita akan melakukan submit nanti, itu seluruhnya sudah bisa mencapai titik yang maksimal. Begitu. Sehingga kemudian tidak numpuk, oh kita ini seluruhnya diminta untuk nulis, umpamanya katakanlah begitu sebagai luaran ya. Maka kemudian nulis saja kegiatan kita, sementara yang lain kita tinggalkan. Nah, di mana kita mengukur itu, Bapak Ibu? Kita mengukur itu di isian LKPS yang Bapak Ibu lakukan, yang prodi lakukan, yang diminta oleh LPM setiap tahunnya itu. Nah, kan ada LPM ya, bersurat ke prodi untuk meminta isian TS-nya, data TS-nya, data LKPS TS-nya. Nah, itu tujuannya adalah bagian dari proses kita untuk melihat di titik-titik mana saja sesungguhnya kita ini butuh untuk mendukung capaian akreditasi itu, baik pada level program studi dan atau pada level universitas.
Sehingga nanti kegiatan-kegiatan kita itu memang based on kebutuhan instrumen itu. Nah itu mungkin ya Bu Ermis dan Pak Mulyadi. Tapi kawan-kawan ya terima kasih, ini luar biasa Bu In. Hari ini tadi saya lihat ada 89 orang ini yang hadir ya, dari yang kita start kemarin 33 orang, ini sudah 89 orang. Dan kita akan ketemu lagi terus begini ya Bapak Ibu, mari sama-sama kita rawat The Music ini, agar dari kita untuk kita, informasi-informasi kita yang tersumbat katakan begitu, ini akan bisa mengalir ya, sehingga kemudian tidak ada persepsi di antara kita gitu ya. Diskusi kita yang tersumbat kemudian bisa menjadikan apa yang kita inginkan itu menjadi sebuah keniscayaan. Saya pikir itu Bu In, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Dr. Syaril Jamil. Tadi sudah membahas secara lengkap ya pertanyaan dari dua partisipan kita pada hari ini. Bapak Ibu, ini sekarang sudah 10.45, mohon maaf, sesi pertanyaan berikutnya sudah tidak dibuka lagi. Sudah 10.45 ini, dan pada kesempatan ini saya meng-highlight ya apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 1 dan Pak Ketua LPM, bahwa sebenarnya yang disampaikan oleh beliau itu adalah sebuah keinginan atau gerakan bersama ya, untuk kita sama-sama meningkatkan daya saing universitas kita, UIN Raden Patut tercinta ini. Itu yang dapat saya highlight ya. Jadi beberapa atau apapun yang kita lakukan saat ini adalah untuk meningkatkan daya saing kita, yang tadinya lokal ke nasional, yang sekarang nasional ke internasional, dan mudah-mudahan itu dapat kita capai bersama-sama. Tentu akan ada tantangan, tapi juga akan ada peluang untuk itu. Baik, barangkali itu yang dapat kami sampaikan melalui The Music ini, diskusi mutu asik ya pada Rabu 6 April 2022 ini. Kami mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, juga tadi ada putus-putus ya, kami juga sempat terlempar karena mati lampu. Mohon maaf untuk itu semua, mudah-mudahan nanti kita dapat mengambil manfaat dari pertemuan ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua. Kita akhiri pertemuan kita ini di The Music ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir ya, supaya sertifikatnya langsung terkirim ke email Bapak Ibu. Oke, baik. Ya Bu In. Ya Bu. Turunlah tangan tuh, ya Ermis, kamu lagi tembak Belando. Oke Bapak Ibu semua ya, sehat-sehat, selamat berpuasa, kita isi web ya. Terima kasih semuanya, izin pamit. Assalamualaikum.